Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang litosfer. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Baik, hari ini sudah akan melanjutkan bahasan kemarin. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang atmosfer. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagian bumi selanjutnya, yaitu adalah litosfer. Nah, litosfer ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kerah, mantel atau selimut, kemudian ada inti bagian luar, dan ada inti bagian dalam. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi litosfer terdiri dari inti, mantel, dan ada kerah. Nah, mantelnya dibagi menjadi dua, ada bagian astenosfer, kemudian ada juga yang disebut dengan mesosfer. Nah, secara gambaran kurang lebih struktur dari bumi itu seperti ini. Nah, ini jadi bagian yang kita tinggali atau itu disebutnya crust ya. Terus ada mantel, ada outer core ya ini atau inti bagian luar dan ada inti bagian dalam. Nah, ini di manakah letaknya mesosfer dan astenosfer berada? Nah, mesosfer ini bagian yang berwarna abu-abu ini dia terdiri dari batuan ya, kemudian astenosfer yang ini ya, dia berwarna merah. Nah, kita bahas satu demi satu. Nah, inti bumi itu dibagi menjadi dua. Ada inti bagian dalam dan ada inti bagian luar. Nah, inti bumi ini punya massa jenis yang besarnya 10-13 gram per cm kubik. Dan strukturnya terdiri dari tadi ya, inti bagian dalam ini punya jari-jari sekitar 1200 km. Dan inti bagian luar atau outer core itu dia jari-jarinya itu 2250 km. Dan kandungan dari inti bumi ini sebagian besar adalah besi dan nikel ya. Nikel dan besi atau disingkatnya strukturnya NiFe ya. NiFe. Nah, untuk volumenya sendiri inti bumi itu sebetulnya lebih kecil daripada 20% dari volume bumi. Nah, inti bumi ini terbentuk dari materi yang bertekanan sangat tinggi, yang tersusun dari mineral cair, nikel dan ferrum atau nikel dan besi ya, dengan suhu yang mendekati suhu permukaan matahari yaitu sekitar 6000 derajat Celcius ya. Kebayang banget ini panasnya kayak apa. Dan karena inti buminya ini dia sangat panas ya. Jadi karena si inti bumi ini punya suhu yang sangat tinggi, jadi magma atau mantel atau selimut dari buminya itu dia berupa cairan panas karena ya ibaratnya itu seperti kita lagi nyimpen air di atas kompor gitu ya. Di kompornya itu inti buminya, nah airnya itu adalah mantelnya. Jadi otomatis mau nggak mau dengan suhu setinggi itu, maka bagian dari mantel, bagian dari selimut bumi itu akan berbentuk cairan ya. Dan karena dia sangat panas ya, jadi yang namanya panas itu kan otomatis dia punya energi lebih ya. Nah, ketika dia punya energi berlebih seperti itu, nah dia ada keinginan si partikel-partikel dari magma atau dari mantelnya itu ingin mencari celah ya untuk keluar dari dalam bumi. Nah, naiknya cairan panas yang disebabkan oleh adanya tekanan luar bumi ke dalam inti bumi atau compressing ya. Nah, jadi si cairan panas ini kalau naik itu karena ada tekanan dari luar bumi yang masuk ke dalam inti bumi atau compressing. Nah, inti dalam bumi ini lantaran mengalami tekanan atau compressing menyebabkan yang seharusnya berupa cairan atau bahkan gas menjadi benda padat. Jadi si inti bumi itu harusnya dia cair, tapi karena ditekan maka dia akhirnya berbentuk seperti benda padat. Nah, kayak itu untuk inti bumi ya. Selanjutnya kita bahas mantel bumi. Nah, mantel bumi ini adalah bagian yang punya massa cair liat dan sangat panas terdiri dari helium dan magnesium. Nah, ini berada di bagian atas inti bumi dan menempati paling banyak 66% dari massa bumi. Dan massa jenisnya itu sekitar 4,5 gram per cm kubik. Nah, lapisan selimut atau mantel bumi ini suhunya ya diperkirakan sampai 3000 derajat Celcius ya. Dan dibagi menjadi dua, ada bagian astenosfer dan mesosfer. Nah, astenosfer ini bagian lapisan di bawah litosfer ya dengan ketebalan 130 sampai 160 km. Nah, lapisan ini tuh mengandung cairan yang kental, mengandung helium, aluminium dan magnesium. Nah, lapisan selanjutnya itu adalah mesosfer. Nah, mesosfer ini merupakan lapisan yang tebalnya 2400 sampai 2750 km dan mengandung helium dan magnesium. Nah, selanjutnya bagian dari bumi itu adalah kerak bumi atau kulit bumi.
Nah, dia membentang di atas mantel bumi ya. Jadi mantel bumi itu dibungkus oleh yang namanya kerak atau kulit bumi. Nah, berupa massa yang padat yang terdiri dari silium dan aluminium berupa batuan asam dan basa. Dan kerak bumi ya secara aneh ya, secara mengejutkan gitu, dia menempati hanya 0,5% dari massa total bumi. Jadi apa yang kita pijak itu sebetulnya sangat tipis dibandingkan dengan mantel dan inti bumi. Dan kerak ini dia bersifat getah dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Nah, kerak itu terdiri dari dua, ada kerak benua dan juga ada kerak samudra. Untuk kerak benua, ini dia membentuk daratan dengan kedalaman antara 30 sampai 50 km, yaitu kisaran. Ada yang bilang sampai 40 km. Nah, tapi di beberapa tempat juga bahkan mungkin ada yang sekitar 20 km. Dan ada juga yang menyembul ke atas ya, ke atas permukaan sehingga ketinggiannya mencapai 65 km. Kemudian kerak samudra. Nah, kerak samudra ini berada di bawah permukaan laut. Jadi, kan kalau kita pergi ke laut gitu, nah di bawah air itu ada daratan. Nah, di daratannya itu ya itu disebutnya kerak samudra. Dan kerak samudra itu pasti lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua dan ketebalannya itu berkisar antara 5 sampai 15 km. Dan pembentukan muka bumi yang berbeda-beda itu disebabkan oleh dua pengaruh ya. Yang pertama ada tenaga endogen, yang kedua ada tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen itu adalah yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga endogen ini adalah contohnya gerak tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen itu adalah pelapukan, kemudian pengikisan, dan sedimentasi. Ya, kita lanjutkan ke tektonisme. Nah, ini paling menarik dari bahasan tentang struktur bumi. Nah, tektonisme ini adalah peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar, meliputi lipatan, patahan, dan juga tektonik lempeng ya. Nah, litosfer ini kemarin kan tadi kita bahas ya, litosfer kita itu terdiri dari 6 lempeng ternyata. 6 lempeng utama ya, yaitu lempeng Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India, dan Antartika. Nah, dan beberapa lempeng kecil. Pertanyaannya, Indonesia terdiri dari lempeng apa saja? Nah, Indonesia itu terdiri dari 3 ya, dipengaruhi oleh 3 lempeng, yaitu pertama lempeng Eurasia, Eropa, Asia, kemudian lempeng Indo-Australia ya, dan yang ketiga itu adalah lempeng Pasifik. Nah, lempeng ini nanti yang menyebabkan gempa, kemudian gunung berapi gitu ya, tsunami dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang teori tektonik lempeng. Nah, teori pergerakan yang pertama itu adalah teori pergerakan benua atau continental drift ya. Nah, continental drift ini menjelaskan bahwa katanya dulu gitu, kata seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener. Nah, dulu semua bumi itu menyatu membentuk suatu daratan yang sangat luas gitu ya. Dan daratannya itu disebut Pangea. Nah, sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua tersebut terpisah-pisah ya, bergerak berjauh secara perlahan. Nah, tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan bergerak menjauh. Jadi teori yang pertama jadi bahwa benua-benua itu ternyata bisa bergerak. Nah, cuman belum bisa dijelaskan dulu itu kenapa bisa bergerak seperti itu ya. Dan nah, dulu awalnya seperti ini ya. Daratannya itu disebut Pangea, dia termasuk daratan yang luas, terdiri dari berbagai benua ya, yang menjadi cikal bakal dari benua-benua yang sekarang. Ya, ini kita lihat ini ada Amerika Utara, ini Amerika Selatan, ya, kemudian ini Eropa, Eurasia, berarti ini cikal bakal Eropa dan Asia. Kemudian ini ada Afrika, ada India, Antartika, dan Australia ya. Nah, ini mereka bersatu. Ini belum ada Antartika juga, mungkin dia masih hijau ya, belum jadi es gitu, karena pos letaknya itu belum berada di posisi kutub, masih di tengah-tengah. Nah, kemudian sekitar 200 juta tahun yang lalu semua daratan ini kan masih bergabung nih. Nah, terus 110 juta tahun kemudian, nah ini menjadi seperti ini ya, terpisah gitu, walaupun dia masih agak ini menjauh ya, antara benua Afrika dengan benua Asia sedikit yang menjauh ya. Nah, terus lama-kelamaan ternyata 50 juta tahun kemudian ya, terus sekarang gitu ya, benua-benua itu menjadi seperti ini wujudnya ya. Dan ini diperkirakan 50 juta tahun lagi Amerika Utara dan Amerika Selatan itu akan terpisah ya.
dan bergabung dengan benua Asia. Cuma, nah 50 juta tahun lagi, apakah kita masih hidup atau tidak? Itu pertanyaannya. Oke, nah ini buktinya dari mana gitu ya, teori seperti itu. Nah, buktinya itu dari penemuan fosil-fosil. Nah, penemuan fosil-fosil ini karena ada fosil-fosil yang ada di India ternyata ada di Antartika, ada juga di Afrika gitu ya, ditemukan gitu. Ada fosil yang sama. Nah, jadi akhirnya mereka berpikir ilmuwan tadi tuh berpikir, oh berarti dulu pernah bersatu gitu ya benuanya. Karena nggak mungkin dulu memindahkan makhluk hidup menggunakan pesawat atau misalnya menggunakan berenang gitu ya, itu hal yang agak-agak tidak mungkin gitu. Makanya yang paling memungkinkan itu dulu daratannya itu masih bersatu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teori pergerakan dasar laut atau seafloor spreading. Nah, ini dikemukakan oleh Harry Hess tahun 1960. Nah, di bawah kerak bumi tersusun atas material yang sangat panas dan massa jenis yang rendah ya. Tadi mantelnya yang tadi. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra ya. Jadi si material yang massa jenisnya itu naik karena kan massa jenisnya rendah tuh. Jadi dia naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama ke dasar kerak samudra sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan ya. Nah, ini teori ini nanti yang menjelaskan kenapa di bawah laut itu ada gunung dan ada gunung berapi dan kenapa bisa mengeluarkan lava gitu ya si gunung di bawah laut itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ya panas, dia ingin keluar, akhirnya naik ke punggung samudra gitu ya. Nah, ini akhirnya jadi mendorong gitu ya, mendorong si magma ini mendorong kerak samudra itu untuk menjauh ya. Dan akhirnya terciptalah seperti ini gitu ya. Nah, terakhir teori tektonik lempeng itu yang terakhir itu adalah lempeng ini bergerak ya karena pengaruh dari arus konveksi. Nah, arus konveksi dulu kita pernah belajar ya di kelas 7 semester 1, perpindahan panas secara konveksi. Ini kan punya arus ya, arusnya itu berputar ya, ya berputar seperti itu ya, cycle. Nah, menurut teori ini, seiring waktu, lempeng-lempeng bergerak saling menjauh atau saling bertemu dan sepanjang sisi pertemuan saling menggesek, bertuburkan, atau menunjam. Nah, proses ini akhirnya nanti yang membantu pembentukan rupa permukaan bumi. Oke, ini perkenalan dulu. Nah, batas antara dua lempeng dikenal sebagai sesar atau patahan. Nah, pada umumnya di daerah sesar, pada daerah yang lunak atau tekanan yang hebat, banyak terdapat gunung api yang sendiri dan sering terjadi gempa ya. Nah, pemanasan yang terus-menerus dari lapisan inti bumi menyebabkan terjadinya arus konveksi pada lapisan mantel. Nah, arus konveksi ini yang terus-menerus menumbuk kerak bumi ya. Kerak bumi yang ditumbuk lama-kelamaan melengkung ya, dan jika masih ditumbuk lagi maka akan patah. Kerak yang telah patah terbawa arus konveksi bergeser ke kiri atau ke kanan. Jadi yang tadinya bersatu kemudian kan didorong-dorong terus. Nah, akhirnya dia elastisitasnya itu sudah habis dan akhirnya jadi patah gitu, jadi tidak elastis, jadi patah. Dan terjadilah nanti si lempeng yang patah-patah itu dia akhirnya bergeser juga ke bawah oleh arus konveksi ya. Dan kalau bertemu lempengan yang patah itu nanti dia menabrak, akan terjadi dia akan menunjam gitu ya. Kalau misalnya lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua, maka lempeng samudra itu akan menunjam ya, masuk ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah mantel ya, ini adalah mantel. Nah, ini adalah mantel, ini yang warna merah ini mantel. Nah, karena dia panas, ya kan ini panaskan ya, dipanaskan di bawah, maka dia itu akan pindah gitu ya ke atas gitu. Nah, terus ini juga nanti terus muter ke bawah gitu, terus aja berputar sampai yang di atas yang tadinya dingin jadi ke bawah, yang panas pindah ke atas. Nah, pergerakan ini menyebabkan si lempeng-lempeng di atasnya itu tadi ya patah gitu. Nah, kalau udah patah, kalau ini saling menjauh, ini terpisah jadi retak gitu. Akhirnya inilah yang nanti akan muncul magma di sini ya. Ini nanti terjadi terjadi gunung berapi di bawah laut. Nah, kemudian
si lempeng samudra ini nanti ini kan ada lempeng benua nih. Nah, lempeng samudra ini dia akan menabrak lempeng benua karena dia itu lebih tipis, lempeng samudra itu lebih tipis, maka udah pasti dia kalah gitu ya. Nah, dia akan menunjam ke bawah seperti ini. Nah, di sini ini ada kayak bawahan gitu, ada seperti apa ya? Bukan bawahan maksudnya. Kayak ada cekungan gitu ya. Nah, cekungan ini nanti yang disebut dengan palung nanti. Nah, karena ini dia tersubduksi gitu ya, mendorong, akhirnya si magma itu kan akan ada yang kecongkel sedikit. Nah, di sini nanti si magmanya itu ini kan walaupun dia masuk ya magmanya itu masuk ke sini dan di sini kayak kan ada muncul palung nih di sini. Nah, terus ini kan kedorong nih. Nah, ini tengahnya kedorong ini akan naik segini ya. Nah, ini jadilah gunung berapi. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Jadi ini mantel yang bergerak. Nah, ini terjadi gunung berapi yang di bawah laut ya. Nah, ini lempengnya itu ke bawah dan mendorong. Nah, ini yang ini tabrakan ya ini naik ke atas gitu. Sedangkan si lempeng ini kan ke bawahnya. Zona subduksi ini ke bawah, nanti dia itu akan membuat si magmanya itu tidak bergabung dengan mantel gitu. Jadi dia masuk ke dalam batuan dan akhirnya dia menjadi gunung berapi. Ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih. Nah, makanya gunung berapi itu rata-rata itu dekat dengan daerah yang berlaut juga gitu ya. Nah, lempeng samudra akan meleleh atau mencair dan berubah menjadi magma ya, atau kalau misalnya dia terus makin ke bawah ya. Jadi kalau dia terus makin ke bawah, maka si lempeng samudranya itu akan menjadi cair ya, akan ikut jadi magma juga gitu. Nah, kemudian proses ini akan terus berlangsung ya, terus menerus zona penunjaman dan akan terkumpul tumpukan magma dan energi ya. Nah, kalau terus terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Nah, yang pertama, magma akan merombak lempeng di atasnya melalui retakan atau patahan dan terbentuk gunung api. Nah, kemudian kalau misalnya tumpukan energinya di daerah penunjaman semakin demikian besar, maka energi tersebut akan mampu menggoyangkan atau menggetarkan lempeng benua ya. Nah, maka terjadilah gempa bumi gitu ya. Nah, kalau sudah ya terjadilah gempa bumi ya ketika si daerah penyumbangnya itu energinya semakin besar gitu, jadi semakin mendorong gitu ya. Nah, terus yang ketiga, lempeng yang saling bertumbukan dapat menyebabkan pergeseran lapisan batuan atau kerak bumi. Ujungnya kulit buminya bisa melengkung atau bahkan patah. Nah, nanti muncullah ini disebut dengan tektonisme. Itu ya gambarannya kurang lebih gerakan dari lempeng. Nah, ini lempeng-lempeng yang terbagi gitu ya di dunia gitu, di bumi ada lempeng Afrika, Australia, Amerika gitu ya dan sebagainya. Nah, Indonesia ini di sini dia masuk ke lempeng Eurasia ya, dan juga ini ada lempeng Pasifik gitu. Jadi dipengaruhi oleh juga ada Indo Australia. Jadi 3 lempeng yang mempengaruhi dari lempeng yang ada di Indonesia. Nah, jenis geraknya lempeng itu dibagi menjadi 3, ada divergen, saling menjauh, konvergen, saling mendekat, dan geseran. Nah, lempeng yang pecah atau patah itu disebut ada sesar normal, sesar terbalik, atau sesar geser. Nah, ini ya, jadi kalau ini ketika lempeng ditarik berlawanan, maka terbentuk seperti ini. Kalau misalnya ditabrakan di arah berbeda, maka akan naik ya. Terus kalau misalnya bergesekan ya terpisah gitu ininya, permukaannya juga. Nah, apa efek dari pergeseran lempeng? Nah, efeknya lempeng kalau misalnya bergeser seperti itu, maka akan terbentuk gempa bumi. Dan juga akan terbentuknya gunung berapi. Nah, cuman kalau gunung berapi ini sepertinya terjadi harus beratus-ratus tahun. Tapi kalau gempa bumi ini masih mungkin. Kemarin kita masih baru merasakan gempa bumi ya yang berasal dari Banten itu kerasa gitu sampai di rumah kita, dan sampai coba deh kalian perhatikan gempa bumi sampai hari ini, justru gempa bumi itu malah terus sering terjadi gitu. Ya, jadi kemarin di Banten, terus muncul lagi di daerah mana tuh kemarin di Jogja juga hari ini ada gitu. Nah, jadi sekali gempa bumi itu biasanya akan mengundang gempa bumi yang lain seperti itu ya. Nah, kita akan bahas tentang gempa bumi di pertemuan selanjutnya ya, tentang gempa bumi, gunung berapi, dan juga tentang tsunami ya, bencana yang mengancam tempat tinggal kita gitu ya di Indonesia.
ya, ini gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami ya. Oke, kita akan bahas ini pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Apabila masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan langsung atau kalian mencari di sumber yang lebih valid ya. Nah, itu oke, mari kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.